semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Feniana. Maafin banget teman-teman karena aku beberapa bulan menghilang dan nggak upload video, tapi yang nggak ada yang peduli juga ya. Dan hari ini aku mau bawain tentang sesuatu hal yang berbeda, tentang pembulian yang pernah aku bahas di satu video aku. Tapi ini berbeda, aku nggak bakalan ceritain tentang masa lalu aku waktu aku dibully atau apa. Nggak, aku bakalan bacain komen-komen yang masuk di video itu. Dan untuk menjaga privasi semua orang yang udah komen itu, aku udah nonaktifin video komentar itu supaya nggak bisa dilihat lagi atau nggak bisa dicari tahu lagi siapa sih orang itu. Nggak, aku cuman real pingin berbagi cerita ke kalian tentang orang-orang yang dibully, gimana perasaannya, gimana perlakuan orang-orang yang membuli itu. So, nggak usah kelamaan lagi. Kalau kalian penasaran, just keep on watching. Nah guys, maafin kalau misalnya aku liatnya nggak ke kamera, aku lihat ke arah bawah samping itu, soalnya laptop aku ada di situ dan aku harus baca di lewat situ. Nah, ini komen yang pertama. Usiaku 18 tahun, beratku 100 kilo ini maksudnya mungkin ya. Aku suka diajak orang, direndahin, bahkan dapat pukulan dari teman kelasku. Garis bawahi guys, dapat pukulan dari teman kelasnya. Tapi aku jawab ejekannya dengan senyuman dan gak mau merasa bahwa aku rendah. Nah, aku ngerasain banget perasaan dia, si anak ini, yang diejek bahkan dipukul sama temennya sendiri. Aku nggak tahu sih, pasti dia nggak mungkin punya salah apa-apa sama temennya. Sedih aja gitu loh misalnya kalau aku baca komentar itu, dia tuh udah dibully dan diperlakukan kasar secara fisik. Jadi nggak mental aja, tapi secara fisik juga dia dibully, dipukul loh sama temennya. Aku nggak habis pikir sama temen-temennya. Dan ya, kalau misalnya ada di antara kalian, ada teman kalian yang mungkin dihina, bahkan diperlakukan kasar secara fisik, aku mohon sama kalian, bantu dia. Jangan malah kalian ngebantu teman-teman kalian buat ngebully dia juga. Kayak, oh my god gitu loh. Karena pembulian tuh efeknya bener-bener besar banget. Dampaknya benar-benar negatif sama seseorang. Seseorang itu banyak banget yang bunuh diri cuman gara-gara dibully loh guys. Jadi apa ya, kasus kayak gini tuh sebenarnya bukan main-main gitu loh. Seharusnya nggak ada lagi juga di tahun-tahun seperti ini. Karena ya kita tuh ada di zaman yang udah maju dan nggak ada lagi pikiran mindset yang kayak gitu. Jadi ya aku mohon banget terima dan jangan menilai kekurangan seseorang, apalagi menghina, apalagi kalian bermain fisik terhadap orang lain. Ada komentar yang kedua, tapi ini dia nggak dihina sih. Jadi dia katanya gini, aku bacain ya. Makasih ya kak atas motivasinya. Memang aku nggak gendut, tapi aku merasa diingatkan lewat video ini. Kalau kita nggak bisa mengejek kekurangan orang lain, karena terkadang aku suka bercanda ngatain orang gendut. Aku pikir dia gak sakit hati sama candaannya, karena dia juga ikut ketawa kalau aku bilang dia gendut. Makasih udah upload video kayak gini. Intinya harus selalu bersyukur, karena memang gak ada manusia sempurna tanpa punya kekurangan di dunia ini. Tetap semangat kak. Aku bener-bener ini loh tujuan aku bikin video ini. Aku tuh pengen menyadarkan banyak orang kalau misalnya menghina, memandang orang lain tuh rendah, itu sebenarnya my god gitu loh. Kayak attitude kalian tuh kayak rendah banget gitu loh. Kayak apa sih yang ada di pikiran kalian sehingga kalian harus hina-hina orang gitu? Apa kalian Tuhan gitu? Kalian sempurna gitu? Kalau kalian sempurna, kalian Tuhan, kalian boleh ngejudge orang lain. Tuhan sendiri aja, sang pencipta kita yang maha sempurna, itu dia mencintai loh semua umatnya, semuanya. Ini ada yang lebih tragis lagi. Ini komentar yang ketiga, dan ini kayak benar-benar ngebuka mataku banget.
Dan aku balas komen ini, aku kasih semangat ke dia. Aku harap dia sudah membaik, sudah sudah kembali lagi ke semula, nggak terjatuh lagi, maksudnya nggak patah semangat lagi. Jadi aku bacainnya komen dia. Aku juga sama kayak kamu. Aku juga pas SD dihina, diejek. Bahkan aku merasa kalau diri aku tuh selalu salah di mata orang. Dan pas kelas 6, aku bolos sekolah kurang lebih 4 bulan. Aku bolos ke warnet sampai suatu hari guru aku datang ke rumah dan di situ mamaku marah besar. Dan setelah lulus SD dan masuk SMP, di situ aku mikir dong, wah aku dapat teman baru. Dan ternyata memang aku dapat teman baru. Tapi nggak berlangsung lama, kurang lebih 3 bulan sekolah mereka mulai menjauh. Aku dikatain bau, jelek, gendut, dan lain-lain. Dan itu buat aku sedih, marah. Tapi aku gak bisa berbuat apa-apa. Dan hal itu buat aku bolos sekolah kurang lebih 5 bulan. Aku bolos sampai sekarang aku gak sekolah. Kayak wow gitu, gila banget gitu loh. Cuman gara-gara gak dibully, dia udah gak mikir masa depannya gimana. Dia gak peduli apapun kata orang tuanya, kata gurunya. Sampai dia bolos sekolah karena dia gak kuat ketika dihina, dijauhin sama temen-temennya. Gila, kayak sedih banget gitu loh. Di kenyataan hidup ini masih ada loh orang yang kayak gitu. Aku kayak kalau ketemu temennya mungkin kayak pingin aku buka matanya, pingin aku ajak ngomong, pingin aku sadarin mereka kalau apa yang dilakukan mereka tuh salah besar. Apa yang dilakukan dia tuh merugikan orang, bener-bener merugikan orang. Bayangin aja, kalian jadi orang tua dia dan mamahnya dia harus terima kenyataan anaknya sudah gak mau sekolah karena dihina sama temen-temennya di sekolah. Kalian bayangin gak sih perasaan orang tuanya, perasaan mamanya? Pernah bayangin gak sih? Ya bayangin aja gitu loh, ketika mamanya tuh punya harapan besar kepada anaknya, tapi anaknya harus mengalami suatu masalah dan sampai gak mau sekolah. Itu pasti membuat mamanya tuh berpikir gitu loh, kenapa sih anak aku harus diginiin gitu, kenapa gitu sampai dia gak mau sekolah. Jangan menghina seseorang kalau kalian gak mau dihina, kayak gitu. Ada lagi komentar yang keempat ya. Aku juga dihina karena gendut, hitam, dan berkacamata. Dan cuman bisa nahan nangis dengan ketawa-ketawa sendiri, ngebayangin hal-hal yang lucu. Nah, aku tahu perasaannya. Aku tahu banget gimana rasanya ketika dihina kayak gini. Dia sebenarnya pengen nangis loh, cuman bisa nahan-nahan. Terus dia alihin rasa dia pengen nangis dengan ketawa-ketawa sendiri sambil bayangin hal-hal lucu. Bayangin guys, bayangin perasaan seseorang ketika harus ngerasain hal kayak gitu. Kalian pernah gak sih ngerasain hal kayak gitu? Kalian kayak merasa, aku pengen nangis tapi gak bisa gitu. Gak mungkin aku nangis di tempat ini gitu, gak mungkin, aku pasti malu lah. Ini yang dirasain sama dia. Dia sampai harus ngebayangin hal-hal lain yang lucu supaya mengalihkan pemikiran dia dari sedih supaya dia bisa ketawa gitu. Ada yang berpendapat, dan ini komentar terakhir dan aku nggak mungkin bacain semuanya. Aku bacain yang menurut aku menarik, yang menurut aku penting untuk dibahas. Dan ini ada yang berpendapat kayak gini. Inilah Indonesia, mengutamakan body daripada otak dan hati. Ngatain human seenak sendiri, padahal merekanya juga nggak sempurna. Masyarakat Indonesia pinter, otak sih iya, tapi hatinya pada mati. Badan diutama daripada hati. Badan bisa berubah padahal. Tuh, bener sih. Kayak Indonesia nih, menurut aku Indonesia masih kurang respectnya kepada seseorang yang mempunyai kekurangan atau perbedaan di standar kecantikan banyak orang.
Jadi orang Indonesia tuh menetapkan standar kecantikannya sendiri. Jadi menurut orang Indonesia harus putih, harus langsing, punya wajah mulus, terus rambutnya bagus. Itu standar kecantikan orang Indonesia. Padahal kecantikan itu benar-benar beragam, dan semua orang, semua wanita di Indonesia itu pada dasarnya tuh cantik gitu loh. Tinggal bagaimana kalian berpandangan tentang diri kalian sendiri gitu. Kalau kalian sendiri nggak bisa menerima kalian sendiri, bagaimana orang lain, lingkungan kalian mau menerima kalian? Jadi gitu. Jadi ketika kalian merasa cantik, ya memang kalian cantik gitu loh. Dan kalian harus tahu hal itu gitu loh. Kalian harus terima diri kalian sendiri, kalian harus cinta dengan diri kalian sendiri, baru orang lain, lingkungan kalian bisa terima diri kalian gitu. Dan orang lain bakalan melihat aura kalian, melihat kecantikan yang kalian tampilin gitu loh. Karena kecantikan itu bener-bener gak ada standarnya menurut aku. Bener-bener gak ada standarnya. Mau ukuran badan kalian besar, mau kulit kalian putih, mau kulit kalian hitam, mau kulit kalian apapun, terus mau wajah kalian mulus, mau wajah kalian gak mulus, itu semua menurut aku tuh cantik loh. Menurut aku cantik apa adanya. Jadi gak usah kalian membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain tuh gak penting sama sekali. Dan ya, pesan aku buat kalian semua yang mungkin suka menghina teman-teman kalian, please stop dari sekarang. Nggak usah diterus-terusin. Dan kalau kalian menganggap kak itu kan cuma bercanda, dia sendiri aja seneng kok dihina, please stop. Karena kalian nggak tahu apa perasaan seseorang. Mungkin dia ketawa-ketawa ketika kalian hina, tapi kalian nggak tahu kan apa yang sebenarnya terjadi di hati dia. Mungkin itu salah satu cara buat dia ngehibur, dan salah satu cara supaya mereka nggak kelihatan sedih di depan kalian ketika kalian bilang hal itu. Please stop. Dan kalian bisa kok memuji orang lain, nggak perlu kalian hina, nggak perlu kalian melakukan kekerasan fisik yang kayak tadi aku bacain. Karena oh my god, nampaknya benar-benar negatif guys, beneran. So, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya ke channel ini. Bye-bye. See you on the next video.